Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifat wal ma'rifat lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Kita bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita masih dapat berkumpul melaksanakan perkuliahan yang mana pada kesempatan kali ini kita melaksanakan perkuliahan secara offline atau tatap muka bersama Yaimin atau Dr. Haji Imam Muslimin MAG dengan kajian topik hakikat tasawuf dan objek kajiannya. Kepada beliau Yaimin kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara mata kuliah filsafat Islam dan tasawuf. Pada pertemuan kali ini pertemuan yang kelima, ya. Pertemuan yang kelima, al-muhadarah al-khamisah, nafas an haqiqat tasawuf wa objektuhu, wa madatuhu. Madatu au madah ilmi tasawuf wa haqiqatut tasawuf au haqiqatut tasawuf wa madatuhu. Hakikat tasawuf. Tasawuf itu berbeda dengan sufi. Jadi kita sering terjebak gini, karena sufi dengan sufah berbeda. Ahlus sufah dengan kaum sufiyun berbeda. Maka saya lebih suka menggunakan istilah sofai, bukan sufi. Kenapa? Karena suf itu artinya gombal. Antum ta'rifuna gombal? Gombal lamo itu loh, kain bekas untuk lap. Itu basarnya suf, ngelimprek, tidak ada gunanya. Nah, kenapa kaum sufiyun itu diistilahkan ini? Karena mereka berbaju compang-camping, hidupnya nomaden, tiada menempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Bajunya itu aja nggak pernah dicuci, pakai baju kulit domba, bulu domba atau dari suf gombal lama yang ditambal-tambal jadi satu. Ngalor ngidul nggawa cangklongan apa itu, bau badan nggak pernah mandi, orangnya sufi, berbaju dari suf. Nah, nomaden, males belajar, males kerja. Nah, inilah kemudian karena sufi dimaknai itu, orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf itu akhirnya kayak gitu itu. Padahal tasawuf itu tidak begitu. Tasawuf itu justru aktif, giat, serba apik, biar bisa bersyukur. Bajunya baju yang bagus, sarungnya yang mahal, kopiahnya yang bagus, sandalnya bagus, golek bojo sing ayu, aja. Bukan trimo aku tak golek bojo elek-elek anak, enggak. Sing perfect, orang sofai. Berbeda lagi dengan sufah. Apa sufah itu? Serambi. Apa? Serambi. Maka ahlus sufah itu para sahabat Nabi yang ditampung oleh Rasulullah, hidup, tidur di serambi Rasulullah, di sampingnya rumah, di dekat Raudhah, ya toh. Di Madinah itu ada Raudhah, ini ada rumah Kanjeng Nabi, rumah Rasulullah, ada sufah, serambi. Kenapa begitu? Karena Rasulullah itu kan selalu mengadakan halaqah taklimiyah di setiap saat. Nah, para sahabat yang tempat tinggalnya jauh dari Madinah, ya, mereka kesulitan.
Maka mereka ditampung untuk tidur di situ, melahirkan orang-orang hebat. Maka ahlu sufa itu orang semangat ilmu, berbeda dengan sufi. Orang sufi itu malas. Nah, maka saya lebih suka menggunakan sofai, berasal dari kata sofa, yasfu, sofaan. Orangnya sofaiyun. Apa? Ya dari sofa itu. Kehidupan kita kan disimbolkan oleh sa'i ya. Sa'a, yas'a, sa'yan. Perjalanan hidup kan dari sofa, bersih jiwa, ya toh, menuju marwah. Apa marwah itu? Gembira. Dari marwah kegembiraan, senang, menuju kesucian jiwa. Dari kesucian jiwa menuju kegembiraan. Kenapa harus gembira? Nah, Islam itu agama senang-senang. Islam itu agama senang-senang. Sampai Abu Bakar tuh dimarahi oleh Nabi karena sedih. Kelihatan sedih itu dimarahi. Ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar, kono ojo sedih. Kalau kamu bersedih, Tuhan gak bersama kita. Kalau kamu gembira, senang, Tuhan bersama kita. Allah bersama kita berarti tauhid. Kalau tauhid berarti beres urusan. Tidak ada sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa kamu sedih? Ya karena kamu kurang sofa. Kenapa kurang sofa? Orang kalau nggak sofa itu mengizinkan hatimu sedih. Sekarang saya mau tanya, hatimu itu bisa sedih apa enggak? Bisa toh? Salah siapa itu? Salah kamu, karena kamu perbolehkan sedih. Coba kamu, hati jangan sedih, ya enggak sedih. Orang boleh menyakiti hatimu, tapi jangan izinkan untuk sakit. Ada orang menyakiti kamu, terus kamu menjadi sakit. Salah siapa itu? Salah kamu izinkan sakit. Hati, walaupun orang sedunia ini menyakiti kamu, aku tidak izinkan kamu sakit. Enggak sakit ini. Sofa. Lah, aku tidak izinkan kamu sakit, namanya sofa. Sofa, yasu. Bersih dari apa? Bersih dari sakit hati. Bersih dari apa, hati-hati yang kotor itu. Sofakan agar supaya marwah, gembira. Gembirakan supaya sofa. Sofa marwah berakhir di marwah. Itulah sa'a. Yas'a, sa'yan. Hidup itu bukan untuk ibadah. Hidup untuk bersenang-senang. Caranya beribadah. Tujuan hidup itu bukan ibadah, keliru itu. Tujuan hidup untuk bersenang-senang. Caranya beribadah. Bagaimana itu? Ya ibadahkan jin dan manusiamu itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surat apa? Surat Az-Zariyat. Surat ke-51. Ya loh. Ayatnya 56. Kalau 50 apa? Qaf. 49 apa? Hujurat. 48 Al-Fatah. 47 Muhammad. 46 Al-Hadid, dan seterusnya itu kan ya. 51 Az-Zariyat. 52 At-Tur. 53 An-Najm. 54 Al-Qamar. 55 Ar-Rahman. 56 Al-Waqi'ah. 57 Al-Hadid. 58 Al-Mujadilah. 59 Al-Hasyr. 60 Al-Mumtahana atau Al-Mumtahina. Hanya 114 surat aja. Dihafal ke? Enggak usah dihafal ke. Sofakan hatimu, datang sendiri. Jangan kepengen apa, jangan disebut apa, hilangkan itu, nanti Quran datang. Kalau kamu menghafalkan Quran berat, tapi kalau kamu dihafali Quran enteng. Kalau kamu mendatangi Quran ngapalnya berat itu. Tapi kalau kamu didatangi Quran gampang, enteng. Kenapa? Ya enteng itu loh. Saya memelihara, berat kamu. Biar kamu dipelihara. Gimana caranya? Bersihkan, sofakan. Tasawufkan dirimu, ya toh? Caranya sofakan jiwamu.
Mutasawwifun itu atau sofayun, bukan sufi. Jangan males. Mandi yang bersih sehari 2 kali minimal, 3 kali. Wangi badannya, bajunya disetrika yang ganteng. Ojo compang camping. Quran nggak suka dengan orang compang camping. Quran itu suci, suka kepada kesucian itu loh. Quran itu indah, suka kepada keindahan. Kalamnya indah kan? Badik kan? Suka pada keindahan. Suci dia, suka pada kesucian. Maka bersiaplah untuk ditempati Quran. Caranya gimana? Sediakan tempat yang suci, sofakan hatimu. Sediakan tempat yang bersih, rapikan dirimu. Zahiron batinan. Inilah tasawuf. Yaitu filsafat Islam dan tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan hidupnya sederhana, tapi sederhana itu bukan kere loh ya. Sederhana itu kaya raya. Kamu bisa hidup sederhana kalau kamu punya uang. Nah, kamu nggak gablek nggak bisa sederhana. Kalau kamu miskin nggak bisa hidup sederhana. Maka kalau kamu kaya raya bisa hidup sederhana. Kaya tidak harus kaya harta loh ya, tapi kaya hati, kaya uang. Namanya ya loh. Bahasa saya sugih hati sugih harta itu. Pertama bersihkan jiwa. Kayakan jiwamu dulu, nanti kaya harta. Mobil harus banyak. Saya punya banyak mobil, ada ini mobil ini, ada di rumah, ada 2, banyak mobil saya. Rumah punya tadi, yang untuk Pondok Putra beli, Pondok Putri beli, rumah sendiri beli. Masih ada lagi di Raya Candi 5, pondok punya 2 saya, 3, Ansofa namanya. Jadi kaya raya, tapi sederhana. Kalau kamu kere miskin nggak bisa sederhana. Sufi, bukan sufi ya, sofai, mutasawwif itu kaya raya. Dan saya syukur, karena syukur dengan takabur itu mirip, ekspresinya beda. Ekspresinya sama kan, tapi rasanya beda. Lek takabur gundah gulana, kalau syukur bahagia. Maka bukan orang lain yang tahu kita ini bahagia atau tidak, diri kita. Kalau kamu bahagia, tenang, tentram, syukur kamu. Tapi kalau kamu dredeg kan takabur kamu. Maka objek kajian tasawuf itu pada diri kita, bukan di luar diri kita. Objek kajian tasawuf itu bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Apa itu? Pertama, iman dalam diri kita. Apa iman itu? Ma wuqlira fil qalbi. Sesuatu yang terukir di dalam hati. Berarti ada yang mengukir ya. Bahasa kitab namanya. Kitab. Wujudnya apa? Iman itu tiada keraguan. Maka zalikal kitab, zalikal maukir la raiba fi. Ukiran itu tiada keraguan. Berarti kalau kamu ragu nggak iman gitu loh. Kalau kamu yakin berarti iman. Nah ini kajiannya iman. Yang kedua ilmu, bukan pengetahuan. Pengetahuan dengan ilmu beda. Ilmu anugerah Allah ada pada diri setiap manusia. Pengetahuan produk manusia. Kebenarannya nisbi. Sekarang benar, besok bisa salah. Sekarang benar menurut dia, bisa salah menurut orang lain. Pengetahuan namanya. Tapi kalau ilmu selalu benar, ada dalam dada. Wujudnya apa? Fenomena ayat jelas, nyata dalam diri kita. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Bahkan dia itu fenomena nyata ayat dalam diri kita, dalam dada, namanya ilmu. Sifatnya menerangi, selalu menerangi. Hanya nurnya ilmu itu yang dalam dada itu sering kita tutup dengan membantah berupa kezaliman. Wa ma yajhadu juhud illa zalimun, zulum. Apakah dia mati? Enggak. Hanya kamu tutupi. Kalau ada lampu 100 watt, kamu tutupi. Mati enggak lampunya? Enggak kan? Sinarnya kamu batasi. Kamu membatasi sinar itu namanya juhud. Sehingga seolah-olah gelap. Padahal enggak gelap, terang. Kamu gelapi. Menggelapi itu bahasa Arabnya zalim. Orangnya berdosa disebutnya. Keadaannya mazlum, ya toh.
Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Kok apal? Ora apal aku diapali. Yang pertama iman objeknya, yang kedua ilmu. Semua dalam diri kita. Apa sifat ilmu itu? Sifat ilmu itu tahu. Sifat ilmu tahu. Maka apa yang ditahu itu benar. Karena tahu itu benar. Maka Ustadz Hamdan, apakah Ustadz Hamdan tahu atau tidak, benar atau tidak, nggak usah tanya sama siapa-siapa. Sebentar aku salah apa benar, tak tanya Pak RT, nggak usah. Ustadz Hamdan tahu, ya enggak? Demikian juga yang lain. Desi tahun, Isis mak, Ustadz Rosyid tahu, ya loh. Aku salah kok, aku benar kok. Nah, dalam dada. Siapa yang bicara tahu itu? Ilmumu dalam dadamu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Jangan diterjemah. Kalau diterjemah enggak kena. Ditangkap maksudnya. Kalau terjemah itu syariah, kalau maksud itu thariqah. Terjemah, maksud, difaktualisasi diri namanya hakikat. Di ontologis, di epistemologis, di aksiologis. Paham ini? Nanti diputer ya. Puter bolak-balik, balik bola. Wah, ngono toh. Yang ketiga adalah nikmat. Pertama iman dengan iman, 4 sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatona. Yang kedua ilmu. Sifatnya tahu, sifat iman, sidik kan. Yang ditahu itu benar kan? Yang ketiga nikmat. Nikmat ini menjadi bahasa Indonesia. Wadhifah asasiyah, fungsi utama nikmat ini adalah merasakan. Syuur. Maka kamu itu kerasa, merasa. Dalam dadamu itu ada rasa. Siapa yang merasa itu? Nikmat namanya. Yang merasa itu nikmat. Sudah jadi bahasa Indonesia. Bukan rasanya nikmat. Nikmat itulah yang merasakan. Nikmat itu benda anugerah Allah, kerjanya merasakan. Ya, hati-hati loh ya. Ya loh. Nikmat itu anugerah Allah pada diri kita, dalam dada kita. Fungsinya, wazifahnya, wazifah asasiyah, fungsi utamanya merasakan. Maka apa yang dirasakan oleh nikmat itu apa adanya. Apa adanya itu sifat iman, yaitu tabligh. Jujur, ya enggak? Maka Allah menyatakan dalam surat Ar-Rahman surat 55 ayat 13, 16, 18 sampai 31 kali diulang. Surat ini terdiri dari 78 ayat. Tapi pernyataan Allah tentang nikmat ini diulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jangan diterjemah ya. Nikmat anugerah Allah yang ada dalam dirimu itu, dia akan merasakan apa adanya dan tidak mungkin kamu dustai. Kalau berpura-pura dusta bisa, tapi kalau mendustai tidak mungkin. Ya apa rasanya? Enak. Kamu rasa nggak enak. Apakah kalau mulut bisa? Enak ngomong nggak enak? Bisa. Rabi ku enak apa ora? Nikah gimana rasanya nikah? Enak apa enggak? Nggak enak. Lah terus, enak. Misalnya lo ya, kamu belum nikah jadi nggak ngerti. Iman 4 sifatnya, sidik, amanah, tabligh, fatona. Ilmu 1 sifatnya tahu. Nikmat 1 sifatnya yaitu merasakan. Berikutnya adalah takwa. Ada dalam dadamu kan? Apa fungsi dasar atau wazifah asasiyah takwa itu? Yaitu taat. Koneksinya dengan fatona, sifat iman. Berpura-pura taat apa taat beneran? Pura-pura takwa apa takwa beneran? Dirimu tahu. Apa mek bajune tok sing takwa? Dirimu tahu. Maka takwa itu bukan fenomena zahir, tapi takwa itu fenomena batin. Wa may yu'azzim dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub.
Hendaknya yang syair, yang zawahir ini, yang muncul ini berupa syariat Allah ya. Kita kan pakai baju ini, pakai ini. Jangan sampai tidak dipimpin oleh takwa yang ada dalam dadamu. Harus atas dasar ketaatan. Nah itu yang tahu diri kita, pura-pura taat, apa taat beneran diri kita. Apa pakai baju ini toh? Karena bisa jadi orang baju takwa tapi bajing banyak ya, ya enggak? Nah, maka takwa itu fenomena batin, bukan fenomena zahir. Kopiahnya tinggi tuh, nyuantri belum tentu. Karena tukang main dadu itu juga pakai kopiah, ya enggak? Klodok itu loh. Klodok lah. Itu dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 30. Nanti lihat ya. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya yang muncul fenomena sarung, kopiah ini kalau dimaknai fenomena takwa harus benar-benar dipimpin. Bisa enggak? Bisa. Dan pantes. Dan enggak uang rewel, ya enggak? Pakai baju sing rada bersih apik biar mahasiswanya enggak ngerasan-ngerasan, mencegah dosa. Ya. Tapi lek dirasani ya bene itu. Kalau dirasani alhamdulillah, transfer of dosa apa namanya ya. Ya, selama dirasani kebaikan pindah ke saya, kejelekan pindah ke kamu, alhamdulillah ya toh. Jadi iman, ilmu, nikmat, takwa. Dan yang takwa objeknya 4 kan? Iman, ilmu, nikmat, takwa. Kurang 1, yaitu nafsu. Semua dalam diri kita, objek kajian tasawuf ada dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Maka paling gampang saya katakan filsafat Islam dan tasawuf itu mata kuliah paling gampang sedunia. Kenapa? Karena nggak perlu buku, referensinya buku-buku yang ada dalam diri kita, ya toh? Terus objeknya, potensi yang ada dalam diri kita, kajiannya ada dalam diri kita, tinggal menunjukkan saja iki loh. Nah, nggak perlu apa penelitian kemana, nggak usah. Nggak perlu membaca buku apa, nggak usah. Tapi membaca silahkan. Membaca dikembalikan pada diri. Membaca monggo, teori konstruksi silahkan. Nanti saya kenalkan pada pertemuan yang akan datang. Teori objektivismus, subjektivismus, konstruksi. Saya kenalkan nanti ya. Hedonistik, materialis saya kenalkan, sekedar hanya untuk daripada nanti dikira nggak pinter gitu loh kalau nggak gitu. Ngono gampang, gampang itu. Tapi yang penting ujung pondasinya dikuasai dulu, filsafat dikuasai dulu. Nanti saya kenalkan siapa tokoh-tokohnya nanti aja. Kalau gitu-gitu Anda bisa browsing aja kan, browsing atau baca buku apa silahkan. Tapi bagaimana kita mengkonstruk itu ya diri kita ini. Maka saya kalau ditanya Pak Imam Muslimin, dosen filsafat kok nggak punya buku? Ya aku ya buku nih. Metodologinya apa? Ya aku metodologi. Satuan acara pokoknya, ya aku satuan acara. Aku menguasai gitu maksudnya. Kamu mau tanya apa aku bisa jawab itu. Aku menyampaikan apa sekitar itu bisa. Dosen itu beda dengan guru. Kalau guru kan transfer of knowledge. Kalau dosen itu mengkonstruk. Maka dosen jangan ngasih bacaan. Tolong baca buku ini, tolong baca buku. Loh, kamu yang harus baca dulu terus sampaikan. Nah, maka kalau ada dosen masih pendapat orang bukan pendapat dia, ya belum dosen ya. Turun jadi guru aliyah aja. Lah kalau sekedar mau, silakan cari mau buku apa. Ayya kitabin taqra tastafid. Buku sembarang itu sama. Quran mulai zaman biyen sampai sekarang sama. Bismillah sampai minal jinnati wan nas itu udah. Mbok kaji yo, kamu mulai dari sampai dokter nanti yo padha. Apa Qurannya berubah? Ya sama. Apa bismillah dibalik enggak? Ya enggak. Nah, objeknya adalah iman, ilmu, nikmat dan takwa, dan terakhir adalah nafsu. Nafsu yang harus dipimpin oleh iman. Nafsu yang harus dikontrol oleh ilmu. Nafsu yang harus dikendalikan oleh nikmat. Nafsu yang harus dicek oleh takwa. Kenapa? Karena nafsu itu pada dasarnya liar. Sebelum dipimpin, sebelum dikontrol, sebelum dicek, sebelum diawasi, maka disebut dengan
an-nafsu al-ammarah bisu asli. Bukan amirun ya, bukan amaro ya'muru ya, tapi ammar. Apa ammar itu mubalaghah. Tidak hanya menyuruh tapi mendorong paksa. Amaro dengan amir beda. Kalau amir itu memerintahkan pelan-pelan. Amaro ya'muru bil ma'ruf, gitu. Tapi kalau ammar itu bisu. Ya. Dorong karo ngamuk-ngamuk itu. Ayo dong, lah itu nafsu. Angkrek kon lah misalnya ya. Mana lah itu nafsu itu. Nah, maka nafsu itu satu, kerjanya 7. Nah, atas dasar pekerjaan sifatnya muncul, lalu sebutan atau nama. Maka rumusnya itu zat, af'al, sifat, asma atau sebutan. Orang disebut apa ya? Orang disebut maling karena sering mencuri, ya enggak? Pekerjaannya mencuri, af'alnya mencuri disebut maling bersifat pencuri. Orang disebut mahasiswa karena belajar itu. Pekerjaannya, af'alnya belajar, mengkaji, kritis, mengkritisi. Ini maka disebut mahasiswa. Mahasiswa sendika dawuh nggih manut mawon berarti bukan mahasiswa itu loh. Mahasiswa itu sing lho apa? Kon kudu manut lho ya. Gini manut nggih kok nggih tok rasul enggak dipakai. Bukan mahasiswa. Itu namanya apa ya? Apa ya kalau nggih itu? Bahlul apa namanya? Nah. Namanya bahlul. Ablah. Ya jadi zat melahirkan pekerjaan, pekerjaan melahirkan sifat, sifat melahirkan nama atau sebutan. Nafsu bendanya 1, kerjanya 7. Lah atas dasar kerjanya itu menimbulkan sifat dan nama. Yang pertama ammarah bisu, maka disebut dengan jelek, jahat. Su kan dalam dada belum terekspresi. Ini kalau dituruti menjadi lawamah. Yang pertama ammarah, lawama. Apa lawama itu? Laim, laima yal'amu, laim, lawam, mencela. Jadi mencela sudah ekspresi. Ekspresi dari dorongan su di dalam. Diekspresikan namanya lawama. Maka ini harus dikendalikan, dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, takwa. Agar supaya apa? Ammarah bisu tidak diikuti, lawamahnya tidak terwujud, maka menjadi gerakannya berubah dari ammarah, dari lawamah menjadi mulhamah. Apa mulhamah itu? Tulhim sahibaha fi'lal khairat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mengilhamkan, mendorong pelan-pelan, mendorong penuh cinta, mendorong penuh kasih kepada kita untuk melakukan kebaikan. Banyak kan? Nah, iya, dalam dirimu. Nah, kalau dorongan kebaikan itu kamu turuti, kamu lakukan, dorongan kebaikan kamu lakukan, banyak kan itu, tidak kamu lawan dengan gengsimu, maka akan timbul berikutnya namanya mopok ma'innah. Mulhamah, mopok ma'innah. Lah baru kalau sudah mopok ma'innah ini bisa diajak bicara. Bahkan Tuhan mengajak bicara orang yang sudah makom mutmainnah ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tenang kan? Orang sudah tenang itu akan irji'i ila rabbiki radiyah. Radiyatan. Kalau sudah tenang, dia akan rela. Orang itu kalau sudah tenang, rela. Kalau dibalik, kenapa ya aku selalu nggak rela, mangkel, berarti kurang tenang. Kenapa kok nggak tenang? Berarti kurang melakukan kebaikan. Kenapa kok melakukan kebaikan? Berarti mengikuti dorongan lawamah dan amarah bisu. Nah itu. Kalau udah tenang, mutmainnah, akan rela. Apa yang rela itu? Ya rela terhadap apa dan siapa, bagaimana, seperti apa. Rela terhadap apa, siapa, bagaimana, seperti apa. Rela saja. Kenapa? Ya Allah yang jadikan. Nah kalau kamu sudah begitu akan menjadi mardiyah. Apa mardiyah itu? Allah pun rela. Kamu rela terhadap Allah, Allah pun rela pada. Maka raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kamu sudah mendapatkan mardiyah, ridho Allah, tandanya kamu bisa hidup seperti hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, sudah gabung sama hamba-hambaku seperti surga. Ya toh? Yes, hidup seperti manusia biasa sebagai hamba. Apa ono sing sugih ono sing melarat ada, tapi ya biasa wae loh. Kepada orang kaya ya biasa aja. Tapi ada tata keramanya kan. Kepada guru ya biasa. Yes, hamba Allah semuanya. Semua mengabdi kepada kalau kamu mengabdi kepada guru ya hakikatnya mandi Allah. Kalau aku menyayangi kamu, hakikatnya menyayangi ciptaan Allah. Ya toh? Kewajiban dosen itu menyayangi mahasiswa. Kewajiban mahasiswa menghormati dosennya. Ya udah itu karena Allah. Hamba Allah. Kenapa begitu? Diperintah. Aku membahagiakan kamu, meluluskan kamu, mengantarkan kamu ngerti dengan kasih sayang. Ya karena Allah. Kamu mencintaiku karena Allah. Maka namanya kamilah. Apa? Tandanya kita ini mendapatkan mardiyah atau makom mardiyah yang keenam, kita ini bisa cinta apa siapa tanpa membeda. Namanya nafsu kamilah, jiwa Muhammad, jiwa keterpujian. Yuhibbul kafiro al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang kafir, ada orang kafir itu di luar diri kita. Itu cinta aja. Kenapa? Ya, satu ketika siapa tahu dia menjadi beriman. Namanya rojak kan? Kenapa begitu? Ya saya loh, seandainya Allah menghendaki bisa juga kafir. Namanya khauf. Bainar roja'i wal khaufi mahabbah. Wa yuhibbul mu'mina as-subuta ala imani wa ala ta'atih. Ini gambaran aja ya. Melihat orang mukmin taat itu ya cinta. Karena bisa jadi yang taat, yang mukmin itu satu ketika kafir. Naudzubillah. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal maksiyah. Melihat orang maksiat ya tenang aja lah, cinta semoga segera taubat. Karena bisa jadi loh ya. Ya hanya kita belum berkesempatan aja gitu loh. Delok koruptor itu hukummu, enggak ngamuk-ngamuk biasa aja. Semoga mendapatkan hidayah. Karena aku ya urung mesti loh ya. Saking aku enggak dapat kesempatan ngono. Ya lah bisa jadi. Jadi hidup dalam bingkai kamilah itu cinta. Nah, 7 kan pekerjaannya. Nafsunya 1 nafsu, 2 nafsani, kalau 3 nufus. 1 itu nafsu, 2 juga nafsu, 3 jiwa. Kalau udah jiwa itu sudah baik, mulhamah. Nah, jiwa tenang itulah yang dipanggil Allah. Itu dalam surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat terakhir. Ayatnya 30 aja kan? Berarti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Berarti 30, 29, 28, 27. 27, 28, 29, 30. Surat Al-Fajr itu surat ke-89. Kalau 90 apa? Al-Balad. Nanti aja lah gitu. Kalau 100 apa? Al-Adiyat. 114 Anas. Jam berapa, Mama? 24 menit. Ya, baik ya, kita akhiri ya. Itu ada yang tanya nggak? Ini Ustaz. Ya. Ya. Oke, monggo. Bagaimana konsep tasawufnya itu kita jadikan objek itu orang gila. Orang gila itu tidak punya akal, tidak punya iman, tidak punya ilmu, tidak punya nikmat, dan juga tidak punya ketakwaan. Nah, apakah itu dapat dikatakan bahwa Allah itu tidak mau mengajak orang gila tersebut untuk berbicara? Karena kan tadi Allah akan mengajak berbicara orang yang tenang. Orang gila itu kan tidak tenang. Itu bagaimana konsepnya itu? Tapi juga orang gila itu tidak diberikan dosa oleh Allah, apapun perbuatannya. Siapa bilang orang gila itu tidak tenang? Justru mereka paling tenang gitu. Ya, siapa bilang orang gila itu nggak bahagia, susah, tambah senang dia.
Orang yang paling senang itu orang gila. Kenapa? Dia bebas dari ikatan manusia. Buktinya dia makan apa pun nggak pernah sakit. Ya, orang paling bahagia, orang paling apa tadi? Tenang itu orang gila. Ya sering kita terkecoh. Bagaimana objek kajian? Ya tentu di sini yang dimaksud itu ad-dinu wal aqlu. La dina liman la aqlalahu. Ya toh? Agama itu diperuntukkan orang yang mau menggunakan akalnya. Gini ya, nanti kita harus bisa membedakan antara rasio dengan akal. Kalau akal itu ada kaitan fikrah dengan akal, ya tafakkar dengan yakil. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Taqilun itu qalb. Ya, taqilun itu qalb, rasa, gabungan. Tatafakkarun itu alatnya otak, rasio. Ibaratnya begini. Rasio itu untuk menghidupkan kolbu, potensi kolbu. Apa potensi kolbu itu? Iman, ilmu, nikmat, takwa, ya toh? Sehingga kalau dia potensinya hidup, mampu mengendalikan nafsu. Bagaimana dia menghidupkannya? Rasiomu. Rasio itu. Akalmu apa? Rasio, proses rasionalisasi itu nanti hasilnya yakilun untuk ke qalb. Proses akal, maka akal nggak bisa mati. Rasio maksudnya otak, alatnya otak. Otak itu walaupun kamu tidur bisa merekam dia. Maka dalam penelitian ditemukan yang tidak mati itu akal. Akal itu bisa merekam. Walaupun jasad rusak, bahkan akal juga rusak. Otak masih bisa merekam. Maka kamu tidur, gitu, itu rasiomu, otakmu nggak berhenti. Maka kalau kamu nggak bisa mengendalikan pikiran, akan jadi kepikiran, nggak bisa tidur. Maka harus dilepas. Dia akan merekam apapun, suara apapun direkam. Disinilah maka orang yang kan jasad itu dikubur kan, di kuburan kan, itu akal apa rasionya, akalnya bukan rasio. Rasio itu proses otak merasionalisasi, merekam, namanya rasio. Yang direkam oleh akal itu apa adanya. Nah, apa adanya itu ketika dipertimbangkan dengan kolbu namanya akal. Kalau dia itu apa adanya kamu tidak kendalikan oleh kolbu, namanya nafsi, nanti akan menjadi ini akal bulus namanya. Ya toh? Cerdas tapi ngakali. Kenapa? Rasiomu dikendalikan oleh nafsu. Maka rasiomu harus kamu hidupi. Fungsinya apa? Untuk menghidupi akal, kolbu. Ibaratnya starter ya. Iki kerak-kerak itu dibilangi. Apa itu? Kan semua direkam. Apapun yang didengar, apapun suara itu masuk ke dalam otak. Itu jangan semuanya Pak. Oh ini yang dipakai ini aja. Nah, itu. Makanya dalam kajian Thariqah, sujud itu memang secara syariat kening, kedua tangan, telapak ya, lutut dan telapak kaki. Tapi hakikatnya yang disujudkan itu perut. Di situ ada nafsu. Yang ditundukkan ada perut. Makanya ojo nemen-nemen gini sekedar. Syukur nemplek ae, ojo diusuk-usuk. Lembak usuk-usuk mati nanti dia tidak bisa menghidupi. Nah, kalau kamu usuk-usuk ini jadinya kamu jadi orang kereng gitu loh. Kenapa? Kolbumu mati oleh karena kontaknya keraan. Nah itu loh. Nafsumu yang berjalan. Mestinya yang disujudkan tuh nafsu. Gimana caranya? Ya rasakan. Potensi rasamu dikembangkan. Diulek di sini. Tapi ini didelek ini diulek. Supaya apa? Ini nggak mempengaruhi sini gitu loh. Iki diulek supaya nggak mempengaruhi sini. Ditelek posisi begitu, telek. Ada cara-cara khusus dalam dunia Thariqah bagaimana sholat yang benar dan tepat. Nah kalau kita syariat bloko, kita sholat itu momen ngono. Nah itu tambah kereng bukannya tambah rohama. Kenapa? Rasionya mati, kolbune nggak urip gitu loh. Kontaknya nggak connect.
mati, kudu dikerai melalui dikir apa gitu kan. Baru cek jalan. Saya kira begitu ya. Saya kembalikan pada moderator dulu. Diakhiri, terima kasih. Ya, monggo diakhiri. Sini aja. Terima kasih kepada Yai Mim telah memberikan materi mengenai kajian tasawuf, ilmu tasawuf. Tasawuf dan objeknya. Kajian ilmu tasawuf dan objeknya. Pada dasarnya kaya itu, syarat menjadi kaya itu adalah gembira. Kalau kita gembira, maka kekayaan akan datang pada diri kita, baik itu kaya harta ataupun kaya hati. Caranya gembira apa? Caranya gembira adalah dengan cara bersyukur. Sampai di sini dulu perkuliahan kita dengan Yai Imam Muslimin. Saya sebagai moderator pamit undur diri bersama kami dari kelas M Magister Pendidikan Sebut satu-satu. Agama Islam Ada Mas Hamdan. dengan saudara yang di sebelah kiri saya, Mas Fahrial. Kemudian di sebelah kirinya Mas Fahrial ada Mas Denny. Kemudian di sebelah Mas Denny ada Mas Fadil. Kemudian di sebelah kirinya Mas Fadil ada Mas Nur Miswari. Dan sebelah Mas Nur Miswari ada Ustadz Hamdan. Masya Allah. Masya Allah. Allah barik fikum. Jangan lupa kunjungi channel Yai Mim Official, channel YouTube Yai Mim Official. Thank you Banyak very much. ilmu filsafat Islam dan ilmu tasawuf yang bermanfaat di sana. Saya moderator Ahmad Rosyid Sentosa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.